Hampir setiap orang mengatakan ingin mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, sekarang saya nanya, apa kamu ingin sukses? Setiap orang pasti menjawab iya. Hanya bergantung aspek mana yang menjadi fokus definisi kesuksesannya. Ada yang fokus dengan kesuksesan karirnya, fokus mengejar kesuksesan finansial, sukses dalam membangun relasi, membentuk tubuh, sampai dengan kesehatan. Setiap orang pasti menemukan aspek kehidupan mana yang ingin mereka tingkatkan. Sementara kebanyakan orang merasa kesulitan untuk melakukan sebuah perubahan yang ternyata memungkinkan mereka untuk berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan. Pertanyaannya, apa sih yang harus kita perlukan untuk bisa menyadari potensi penuh kita? Kenapa kadang-kadang kita berhasil dan terkadang justru mendapat hasil yang mengecewakan? Dalam dunia pengembangan diri, para pakar mengatakan ada kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kita sadari yang akan menentukan kesuksesan kita, yaitu kebiasaan yang tertanam di pikiran bawah sadar, karena semuanya mengacu pada kekuatan pikiran bawah sadar. Jadi, apa sih sebenarnya perubahan itu? Perubahan sebenarnya sederhana. Bagi sebagian orang, perubahan adalah hal yang berhubungan dengan materi yang lebih baik, kesejahteraan, kekayaan, keuangan atau finansial yang lebih baik. Jadi, perubahan yang lebih baik itu apa berarti lebih banyak kekayaan dan uang? Ternyata nggak gitu. Uang hanyalah simbol dari keberhasilan kita melakukan perubahan tersebut. Perubahan diri yang sesungguhnya adalah sebuah proses di mana seseorang melakukan suatu hal yang baru dalam dirinya yang mengarah kepada hal yang positif atau lebih baik. Tapi kenapa ya perubahan itu sulit meskipun kita sangat menginginkannya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan. Yuk kita bahas. Yang pertama, keyakinan yang bertentangan. Contohnya, Johnny ingin menjadi orang yang kaya raya, sehingga ia memiliki kebebasan untuk membeli dan melakukan apapun yang ia impikan dari dulu. Tapi ada program lain dalam bawah sadarnya yang mengatakan orang kaya itu jahat, orang kaya itu korupsi dan suka menindas orang yang lemah. Nah, dari kedua hal yang bertentangan ini, perubahan yang ia inginkan tentu terhambat dan tidak akan terwujud. Banyak orang mengalami keyakinan yang bertentangan seperti ini. Nah, biar kita tahu apakah keyakinan kita bertentangan dengan mimpi kita atau enggak, tandanya biasanya selalu ada kata tapi. Setiap kali kita sadar diri kita sedang menggunakan kata tapi, coba deh tuliskan keyakinan yang bertentangan itu. Membangun kejelasan pada sebuah masalah akan membantu kita menyelesaikannya dengan mudah. Yang kedua, berubah berarti melepaskan sesuatu. Kita sadar kalau perubahan itu sulit, dan kita sadar kalau berubah itu harus melepaskan sesuatu dalam diri ataupun kehidupan kita. Sesuatu yang menahan diri kita untuk melakukannya, yang bertentangan dengan tujuan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah begitu lekat dengan pikiran bawah sadar kita. Melepaskan sesuatu memang gak mudah, tapi kita harus merelakannya jika kita memang benar-benar serius untuk berubah. Faktor yang mempengaruhi perubahan yang ketiga adalah karena program pikiran bawah sadar. Sadar gak sih kalau kita diprogram oleh lingkungan kita? Oleh keluarga, teman sekolah, masyarakat, iklan yang menanamkan program yang halus yang gak bisa kita sadari dalam keadaan normal. Nilai-nilai merasa kekurangan, merasa gak mampu, sedikit demi sedikit tertanam dalam bawah sadar, hingga suatu hari udah begitu kuat dan sulit untuk melepaskannya. Coba, seberapa sering sih kamu mungkin pernah mengatakan ini pada diri kamu? Saya gak bisa, itu gak akan berhasil untuk saya udah gak sanggup, saya bodoh, saya gak bakal bisa, dan kata-kata lain yang menghalangi mental kamu atau biasa kita sebut mental block. Umumnya, program yang masuk ke bawah pikiran sadar kita biasanya program yang negatif. Yuk kita coba analogikan pikiran kita seperti sebuah kebun. Kalau kita nggak ada niat menanamkan tanaman yang kita inginkan di kebun, maka ilalanglah yang akan tumbuh.
Di sekeliling kita ada banyak sekali benih-benih negatif yang siap tumbuh setiap saat. Memprogram, mendengarkan, membaca buku yang positif dalam pikiran kita adalah hal penting dalam melakukan perubahan. Terus gimana caranya biar kita bisa memprogram kembali pikiran kita? Nah, coba deh perhatikan. Apa sih yang akan kamu tanyakan pada diri kamu ketika kamu melakukan kesalahan yang seharusnya nggak terjadi? Biasanya nih, kamu akan mikir, kenapa ya saya begitu bodoh sampai kesalahan itu bisa terjadi? Nah, kalau kamu nanya kayak gini nih, coba deh tebak apa yang akan terjadi dan apa yang akan kamu jawab. Ya, pikiran bawah sadar kita akan menjawab dengan jawaban yang menegaskan keburukan dan kebodohan kita. Karena pertanyaannya secara nggak langsung merangsang untuk menjawab negatif kan? Dan ia akan semakin memperkuat program negatif yang udah ada dalam diri. Untuk itu, cobalah bertanya dengan pertanyaan yang sekiranya cuma bisa dijawab dengan program yang positif dari pikiran bawah sadar. Contohnya, kenapa saya sangat mudah bangkit dari kesalahan dan selalu mendapatkan hasil yang gemilang? Nah, coba deh sekarang tanyakan apa jawaban yang akan muncul di pikiran kamu. Pasti positif dan membangun kan? Faktor yang mempengaruhi perubahan yang terakhir adalah karena mekanisme pertahanan pikiran. Semua orang sepakat kalau kegagalan sangat tidak menyenangkan. Tapi mekanisme pikiran kita yang sebenarnya adalah mencari nikmat dan menghindari sengsara. Di antara dua pilihan tersebut, manusia lebih cenderung melakukan sesuatu untuk mendapatkan nikmat atau tidak melakukan sesuatu untuk menghindari sengsara. Buktinya, hanya sedikit orang yang mau menerobos sampai mengalami kegagalan demi kegagalan. Menghabiskan jatah gagal adalah kunci untuk sukses. Nah, mendengar kata jatah gagal aja udah mengaktifkan mekanisme pertahanan dalam diri kita loh, dan menimbulkan zona nyaman yang sangat kuat. Kemudian, pikiran untuk berubah pun semakin menghilang dari pikiran. Karena rasanya, ternyata susah ya untuk sukses. Kayaknya untuk sukses banyak gagalnya deh. Dan melemahlah semua motivasi untuk bangkit dan berjuang. Maka kamu harus bisa mematahkan mekanisme pikiran kamu sendiri atau segera keluar dari zona nyaman agar perubahan yang kamu inginkan bisa terwujud. Itulah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perubahan pada diri. Semua hal memang butuh perjuangan dan memang berubah tidaklah mudah. Sukses pun tidak mudah. Kalau semua itu mudah untuk didapatkan, semua orang di dunia pasti udah sukses, kaya, dan hebat. Tapi itulah tantangannya. Nah, karena itu kamu sendiri yang harus menentukan apakah kamu akan berjuang untuk mencapainya atau memilih jalan yang aman aja. Semangat terus ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.